Hari ini tema kita tentang generasi emas. Nah, mengapa kita memilih tema generasi emas ini? Saudara, karena Bu Ayu, Pak Freddy sebagai pimpinan merasakan goncangan-goncangan tentang keluarga hari-hari terakhir ini memang sangat mengerikan. Kalau kita melihat keadaan ekonomi semua, ya, nah khususnya saudara-saudara yang sedang alami ketakutan, maaf, tentang keadaan ekonomi, ya, dolar begitu tinggi kursnya, mata uang asing. Saya harus bicara, jangan pernah takut. Lagi sekali, jangan pernah takut. Kenapa? Justru ini baik buat ekonomi Indonesia. Saudara, sekian puluh tahun, perhatikan ya, sekian puluh tahun kita ini sangat tergantung dengan dolar, sangat tergantung. Nah, tahun 2026 ini pemerintah kita sedang merubah ya ketergantungan kita dengan mata uang dolar Amerika akan dikembalikan nilai rupiah itu supaya diakui oleh dunia. Jadi jangan takut. Memang mungkin sebulan 2 bulan ini gangguannya sangat berat, itu pasti. Ya, pelan ya. Tapi sebentar lagi kita akan bersyukur rupiah kita akan diakui sebagai salah satu mata uang dunia. Jadi jangan takut tentang goncangan ini. Maaf kalau saya berkata, yang paling panik itu para importir. Maaf ini ya, saya bicara. Nah, selama ini hanya sebagian kecil kok, nggak banyak. Rakyat Indonesia yang tergantung dengan barang impor itu nggak banyak. Nah, mereka para importir ya, kalau kita lihat ke mall-mall kemana, merek-merek luar negeri itu begitu digandrungi, dikejar oleh sebagian kecil bangsa Indonesia. Maaf kalau istilah dengar kata branded. Sebagian kecil orang Indonesia itu akan merasa harga dirinya naik kalau pakai produk-produk luar negeri, merek-merek terkenal, baju, tas, ikat pinggang, sepatu, celana, rok, dan aksesoris yang buatan luar negeri. Enggak apa-apa, orang itu punya uang kok. Tapi pemerintah kita di 2026 ini ingin supaya kita bangsa Indonesia mencintai produk dalam negeri. Kita lihat contoh Jepang dan Korea, ya. Ini fakta ini, ya. Saya ulangi lagi. Jadi sebetulnya goncangan ekonomi sekarang ini sebentar lagi kalau sudah mulai tenang akan baik dan akan menguntungkan Indonesia. Saya beri contoh ya, maka itu jangan takut dengan goncangan-goncangan ini. Indonesia, Jepang, dan Korea. Ini 3 negara di Asia yang merdekanya itu hampir berdekatan. Kalau Jepang dan Indonesia itu merdekanya sama, Agustus 45. Kalau Korea itu 10 tahun kemudian, tahun 55. Ketika perang Korea selesai, maka Korea baru menjadi negara. Nah, jadi cuma beda 10 tahun. Pernahkah kita menyadari kenapa Jepang dan Indonesia yang merdekanya hanya beda berapa hari? Ya, tanggal 8 Agustus 45 bom atom kedua jatuh, ya, saya lupa Nagasaki atau Hiroshima. Nah, sejak itu Jepang bangkit jadi negara baru. Indonesia 17 Agustus 45. Ayo kita perhatikan dulu fakta ini. Ya. Indonesia itu menang perang.
Jepang itu kalah perang. Catat ini. Maka itu negara Jepang di tahun 45 dan seterusnya setelah berapa tahun, mereka harus bayar istilahnya pampasan perang kepada negara-negara yang mereka hancurkan. Nah, Indonesia dapat banyak pampasan perang dari Jepang. Nah, waktu itu Presiden Soekarno ada dua ikon, ya, ada dua bangunan yang digunakan oleh Presiden Soekarno hasil pampasan perang. Satu itu Gedung Sarinah. Itu pertokoan modern pertama di Indonesia. Dan itu adalah bangunan bertingkat pertama yang cukup tinggi di Indonesia. Gedung Sarinah, pusat perbelanjaan. Nah, di Gedung Sarinah itu Indonesia pertama kali punya eskalator, tangga berjalan. Dan di Gedung Sarinah itu juga Indonesia pertama kali punya lift, tahu ya, untuk angkat orang. Nah, itu pertama kali. Lalu Indonesia juga bangun gedung Hotel Indonesia. Itu hasil pampasan perang dari Jepang dan sebagian digunakan juga untuk bangun Monas. Nah, jadi Jepang itu sudah hancur negaranya, harus ganti rugi negara-negara yang mereka taklukkan. Nah, Indonesia itu menang perang. Saudara, secara geografis, Indonesia walaupun tahun awal kemerdekaan Papua belum masuk, tapi wilayah Indonesia jauh lebih luas daripada wilayah Jepang. Jumlah penduduk negara Jepang dan Indonesia jauh lebih banyak. Jepang penduduknya sedikit, apalagi banyak yang mati korban bom atom. Sumber daya alam, woi, Indonesia jauh lebih banyak daripada Jepang. Pertanyaannya, Jepang hanya perlu waktu 6 tahun, catat. Jepang hanya perlu waktu 6 tahun untuk bangkit. Yaitu tahun 51. Ekonomi Jepang bangkit. Waktu itu kita dengar produk Sanyo, Mitsubishi, Sony, lalu motor-motor Honda, Yamaha. Itu tahun 51 Jepang bangkit. Kenapa? Ini hebatnya Jepang. Jepang cinta produk dalam negeri. Dan memang setelah perang itu Jepang produknya, teknologinya, radionya, tape recorder, ya macam-macam dari Jepang semua. Cinta produk dalam negeri. Nah, Indonesia kok baru bangkit sekarang? 2026, jauh sekali ketinggalannya. Nah, begitu pula Korea Selatan tentunya ya. Mereka itu sangat cinta produk dalam negeri. Bagi yang belum pernah ke Korea, saudara harus tahu. Hampir nggak ada orang pakai iPhone. Semuanya pakai produk handphone dalam negeri. Samsung itu luar biasa. Ya, begitu pula mobil-mobil. Di jalanan seluruh kota-kota di Korea Selatan. Hampir nggak kelihatan mobil Jepang. Semuanya produk dalam negeri. Sangat cinta. Nah, jadi dua negara tetangga kita ini, Jepang dan Korea Selatan, kenapa bisa maju? Karena mereka cinta produk dalam negeri. Lah kita ini dicekoki, maaf. Ya, yang masih suka barang-barang branded nggak apa-apa, uang saudara. Memang jadi mahal sekarang kalau beli, memang sengaja. Lalu pemerintah Indonesia sekarang membuat pemerintah Singapura dan pemerintah Malaysia, saya pakai istilah Jawa, kejet-kejet mereka. Sebab sejak Indonesia merdeka sampai pemerintahan Jokowi, Indonesia itu beli bensin premium, solar semuanya. Catat, itu belinya dari Singapura ternyata. Jadi pemerintah Indonesia jual minyak mentah, lalu dikirim ke Singapura. Nah, ini bisnis jahat. Dikirim ke Singapura, diolah jadi premium, jadi apalagi itu saya nggak ngerti produknya, premium, bensin itu ya, lalu solar.
dijual kembali ke Indonesia. Jadi kita jual barang mentah, diolah di Singapura, terus kita beli. Itu istilahnya begini loh. Kalau saudara punya pohon pisang, lalu tetangga beli pisang saudara dari pohon, lalu tetangga goreng pisangnya jadi pisang goreng, dan saudara beli pisang goreng itu. Ini kan double on, maaf. Nah, pemerintah Jokowi waktu itu mulai, oh ya ada tulisan Pertalite, Pertamax, ya Pertamax Turbo, terima kasih Kristo. Nah, lalu waktu Jokowi jadi presiden, semua di stop. Maka itu kalau saudara dengar istilah hilirisasi, semua dari hilir, ya tidak boleh ya keluar, harus dijaga dari dalam. Nikel semuanya itu. Nah, ini ada komen bagus. Cintai produk-produk Indonesia. Jadi ingat iklan Mas Pion. Ayo, ini. Ya udah kamu beli HP Mas Pion ya, Yong. Oke. Nah, contohnya ini baru tahu. Jadi pemerintah sekarang ini menghabiskan mafia-mafia. Beras harus impor. Bayangkan, ini baru ketahuan. Baru 2 hari ini. Ternyata selama ini banyak pengusaha jahat jual gabah ke Malaysia. Lewat perbatasan yang gak ada penjaganya. Kalimantan Utara itu jahat. Kalimantan Barat, pengusaha-pengusaha. Diolah, dibersihkan, diseleb di Malaysia. Kita beli beras itu lagi. Banyak hal yang harus dirubah. Kelapa sawit juga begitu. Banyak lagi. Nah, setelah Jokowi, Indonesia punya smelter, ya punya mesin-mesin, pabrik-pabrik itu dibuat di Gresik, di Tuban, ya lalu di Cilacap, wah luar biasa. Jadi kita punya sekarang nggak perlu beli bensin sejenisnya dari Singapura, punya sendiri. Maka itu negara-negara tetangga yang selama ini kaya karena kekayaan Indonesia, mereka mulai takut. Nah, jadi goncangan ini hanya sementara, nggak apa-apa, nggak usah takut. Sinyalnya ini Facebooknya, oke, saya ganti aja. Ya, oke. Jadi mulai 2026 ini memang goncangannya banyak. Bayangkan beras impor, kedelai impor, bawang putih, semua itu dibeli dari luar negeri. Padahal Indonesia ini kekayaannya luar biasa. Maka itu swasembada pangan dimulai. Jadi nanti tahu tempe akan jadi murah. Karena kedelainya nggak dari Amerika, nggak dari Tiongkok, nggak dari mana-mana. Dari Indonesia. Tanahnya subur, tanahnya luas. Saudara bayangkan, Thailand, negara bisa menjual beras. Kita beli beras dari Taiwan dan Thailand. Padahal petani kita luar biasa. Nah ini dia. Jadi pemerintah kita sekarang ini menghancurkan mafia impor. Masih punya hubungan dengan impor. Sabar sebentar. Maaf saya cuma ngomong. Ya tuh saya pakai batik terus. Saya rajin ke luar negeri, tapi saya nggak punya baju-baju bermerek. Ayo, jujur. Batik-batik saya keren nggak? Ini produk dalam negeri. Ayo pakai. Maaf, ya jangan tersinggung kalau saya ngomong ini. Nah, semua itu dimulai dari rumah. Kenapa saya bisa seperti ini? Karena dulu orang tua saya, walaupun saya hanya sampai umur 9 tahun, dijaga oleh papa. Karena waktu saya umur 9 tahun lewat, papa saya meninggal. Tinggal mama dan tinggal nenek, oma. Hidup kami sangat, ya, kalau nggak dikatakan sengsara, ya sudah. Maka itu saudara buat kami zaman masih kecil, gula.
Itu barang mewah. Jadi hampir kami nggak makan gula itu nggak hari-hari, nggak bisa, maaf. Ya, zaman itu. Saya masih ingat waktu masih kecil. Pengen telur ayam itu loh. Nenek saya bilang, anak kecil nggak boleh banyak makan telur ayam, nanti bodoh. Wih, takut mendengar kata itu. Padahal maksudnya nenek supaya kami nggak minta telur karena mahal. Saya masih ingat waktu masih kecil, nggak tahu uang dari mana, mama bisa beli ayam. Wah, kami melihat mama pulang dari pasar bawa ayam, bangga sekali. Kami 6 orang ya, jadi kami 4 bersaudara, lalu nenek, lalu mama, ya 6 orang. Zaman itu belum ada ayam potong, ayam kampung. Nah, mama bawa pulang dada ayam kampung, catat dada ayam kampung atau dada ayam itu 1/4. Jadi dada ayam dibagi 2. Dari belahan 1, 2 dipotong 2 lagi. Karena cuma itu yang bisa dibeli. Waduh, kami anak-anak saya nggak akan lupa melihat daging ayam ada di dapur. Waduh, sudah ini mulut sudah berair. Maaf ya, saya cuma cerita. Maka itu saya suka sayur sampai hari ini. Ya karena dari kecil sudah terbiasa. Kalau nggak ada apa-apa cuma direbus, ya kasih garam. Saya juga suka kelapa sampai hari ini. Karena waktu itu beras seringkali nggak beli, tetangga-tetangga baik beri. Karena mereka tahu oma janda, mama janda dengan 4 anak masih kecil-kecil. Terus kalau nggak ada lauk, ya kebun tetangga bisa dimintain lauknya, daunnya dikukus itu ya. Udah, terus kelapa. Pohon kelapa banyak di sekitar rumah kami waktu itu. Ya sudah, mama pintar, nggak ada lauk, nasi ada, pakai kelapa parut itu, terus dikasih garam kan gurih sekali. Maka itu sampai hari ini saya ini suka sekali semua makanan, semua kue yang ada santannya. Ya karena dari kecil itu begitu. Nah saudara, dari situ saya terbiasa hidup. Ayo kita baca dulu ayatnya 1 dan 2. Tayangkan file, maaf saya minum dulu. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Kita melihat ini. Oh, dari Australia, dari Sydney, ya. Dari New York. Ada komen. Dulu ada lagu Aku Cinta Semua Cinta buatan Indonesia. Betul. Ayo kita. New York hadir, puji Tuhan. Gitu ya. Ayo, maka itu mulai hari ini kita Johnson, apa kabar ini? Sudah lama nggak ketemu kamu. Ya, ini ayat tema kita. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Bahagia orang benar. Amin. Orang benar, bukan orang Kristen loh. Maaf, orang Kristen belum tentu benar, jangan tersinggung. Orang benar itu pasti murid Yesus. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Yahweh, yang sangat suka, bukan suka, sangat suka. Halo Budi, Papa lupa Budi yang mana ini ya? Oke ya. Dari Los Angeles, Pak Utomo gabung, puji Tuhan. Saya baca lagi. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Yahweh, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Haleluya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Saya tambah ayat 3 ya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Naik Phil. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Papa untuk jaminan ini. Johan, Papa senang kamu gabung. Perhatikan ini baik-baik. Kuncinya ada 2. 1 yang takut akan Yahweh. 2 yang sangat suka
kepada segala perintahnya. Ini dua syarat untuk keturunan kita, untuk keluarga kita bisa hidup perkasa di bumi. Terima kasih Tuhan. Bukan yang rajin doa, rajin puasa, rajin baca Alkitab. Bukan. Tapi yang takut akan Bapa di surga. Apa sih definisinya takut akan Tuhan? Sederhana. Takut berbuat dosa. Saya ulangi. Takut akan Tuhan itu artinya takut berbuat dosa. Terima kasih. Sudah kita takut berbuat dosa, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Oh, hidup yang seperti ini, anak cucunya akan perkasa di bumi, dan generasi orang benar akan diberkati. Papa, terima kasih. Hebat sekali jaminan ini. Lalu jaminannya harta dan kekayaan. Orang yang takut akan Tuhan, yang takut berbuat dosa, yang sangat suka akan perintah-perintahnya, maka harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Phil, coba berapa terjemahan? Ya, Papa ingin lihat ayat 3 ini dalam terjemahan yang lain. Ya, ayat ya. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebenarannya bertahan untuk selama-lamanya. PIS, keluarganya akan kaya dan makmur, dan ia akan sejahtera selama-lamanya. Maaf, yang masih terpengaruh karena dolar naik. Ini kami lagi di Eropa, woi, euro sudah 20.000 lebih. Nah, saya bilang, gak usah mikirin, biarin mau naik berapa saja. Karena kita makan nasi, bukan makan dolar. Maaf ya, jangan marah. Saya ngomong ini, gak apa-apa. Nah, saudara, kalau kita takut akan Tuhan, sangat suka akan segala perintahnya, keluarganya akan kaya dan makmur. Dan ia akan sejahtera selama-lamanya. Bayangkan, ya saya labir, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Naik lagi, Phil. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Coba VMD-nya. Ini loh jaminan Tuhan. Jadi jangan sibuk tentang dolar, mata uang asing naik. Enggak apa-apa. Beras masih ada. Kalau sebentar lagi pemerintah kita tegas, ya impor dihancurkan, mafia tanah, mafia beras, waduh semuanya kok banyak mafianya. Indonesia ini, wah kita akan makmur, kekayaan alam kita akan kita kelola sendiri. VMD, ini Mazmur 112 ayat 3. Keluarganya akan sangat kaya dan kebaikannya tetap selama-lamanya. Haleluya. FYH, dia sendiri akan kaya raya dan kebajikannya tidak akan pernah dilupakan. Mau kurang apa kalau hidup kita seperti ini? Amin. Ayo. Dorma, Papa senang sekali kamu hadir. Inilah janji Tuhan. Nah, ada tambahan komen. Karena kita semua warga kerajaan surga yang tidak bisa digoncang oleh apapun. Amin. Terima kasih nak. Hebat. Nggak akan digoncangkan. Karena kita warga negara kerajaan surga. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Video habis ini Bapak lihat ya, sudah selesai belum renungannya. Nah ini janjinya, mau takut apa lagi kita? Jadi yang punya, yang kena dampaknya. Kalau kita papa mama takut akan Tuhan dan sangat suka dengan perintah-perintahnya, catat. Yang kena dampaknya bukan tetangga kita, bukan mertua kita, bukan orang tua kita, bukan om tante kita. Yang kena dampaknya adalah anak cucu cicit kita. Perkasa di bumi. Terima kasih Bu Ayu untuk memberi tema yang luar biasa. Cek. Oke, kita lihat sekarang. Dari Illinois, Amerika. Oh Pak, ini
papi lagi di Belanda ini. Ya, kemarin ketemu berapa orang Toraja waktu papa di Mannheim. Ya. Oh, ini ayat mana? Oh, ayat 1 ya, Phil. Pujilah Tuhan. Orang yang takut dan hormat akan Tuhan sangat berbahagia. Yang senang melakukan perintahnya. Puji Tuhan. Ya, ini terjemahan VMD. Saya ulangi. Puji Tuhan. Orang yang takut dan hormat akan Tuhan sangat berbahagia. Yang senang melakukan perintahnya. FAY-nya, Phil. Coba FAY-nya. Pujilah Tuhan. Karena semua orang yang takut akan Tuhan dan yang mempercayakan dirinya kepadanya diberkati secara berkelimpahan. Ya, berbahagialah orang yang suka melakukan perintah-perintahnya. Ayat 2-nya, Phil. Ayat 2. Ya, ini tentang keturunan kita. Ayat 2. Ayat keturunannya akan menjadi perkasa di atas bumi. Generasi orang, wih keren ini ayatnya. Generasi orang yang lurus hati akan diberkati. Maka itu jangan bengkok hati kita. BIS, anak-anaknya akan berkuasa di negeri ini. Terima kasih. Dan keturunan orang baik akan diberkati. Oke. VMD-nya, Phil. Ayat 3. Keturunannya akan bertambah banyak di atas bumi. Mereka benar-benar diberkati. Terima kasih Bapak. Eva-nya, anak cucunya, beda nih Eva-nya. Anak cucunya akan dihormati di mana-mana. Karena keturunan orang-orang baik itu mempunyai warisan yang istimewa. Hebat. Saya baca lagi FAY-nya ya. Ayo papa mama, kita hidup benar, hidup takut Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah dan hukumnya. Anak cucunya akan dihormati di mana-mana. Karena keturunan orang-orang baik mempunyai warisan yang istimewa. Puji Tuhan. Ini jaminan kita. Oke, kita buka sekarang Yesaya 48. Ayat 17 sampai 19. Ya, satu terjemahan dulu, Phil. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. 3 ayat ini kita lihat. Lagi sekali tema kita luar biasa. Generasi yang perkasa, generasi yang diberkati Tuhan. Gara-gara siapa? Anak cucu cicit kita jadi orang hebat. Yesaya 48 mulai 17. Beginilah firman Yahweh penebusmu yang Maha Kudus Tuhan Israel. Haleluya. Akulah Yahweh Tuhanmu. Terima kasih Bapak. 1. Yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Terima kasih Tuhan. 2. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Bagi saudara yang baru tahu ada ayat ini, selamat malam juga, Al-Buja. Terima kasih ya. Yang baru tahu ayat ini, dengar. Saudara, selama ini yang kita dengar, siapa sih Bapak kita, dia menyembuhkan, dia menolong, dia menghibur, dia memberkati, dia buka jalan. Banyak lagi. Dia itu gembala yang baik. Ya, dia pokok anggur yang kuat. Dia penjunan. Macam-macam lah kita tahu. Ternyata ada satu yang kita baru tahu hari ini. Ini yang kita harus tahu. Ternyata Papa kita itu nggak cuma memberkati, nggak cuma menolong, nggak cuma menyembuhkan, nggak cuma menghibur, nggak hanya membuka jalan. Enggak, ada lagi 2 ini. Siapa Papa kita? 1 yang mengajar tentang apa yang memberi faedah.
Dua, yang menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Nah, ini papa kita. Saudara, maaf, ketika gereja-gereja tertentu merusak firman, dengan khotbahnya sukses, diberkati, kaya, wah mobilmu tiap setahun berapa kali ganti, maaf, itu merusak khotbah-khotbah seperti itu. Apalagi khotbahnya perpuluhan terus, lalu suka mengancam jemaat, awas kamu nggak memberi perpuluhan, karena kutuk nanti, belalang pelahap, belalang ini datang. Malaikat bilang, pret, itu loh. Nggak ada. Karena Tuhan kita nggak mata duitan, katakan amin. Tuhan kita tidak mata duitan, ingat itu. Nah, hari ini kita baru tahu, ternyata papa kita punya lagi dua hal yang lain. Suka mengajar dan suka menuntun. Terima kasih Bapak. Maaf kalau saya pakai istilah Indonesia, barang siapa tidak suka diajar, pasti kurang ajar. Maaf, saya harus ngomong. Betul toh? Kalau papa kita itu suka mengajar yang memberi faedah, lalu kita tidak mau diajar, ya pasti kurang ajar. Betul tidak? Maka itu tadi lihat Mazmur 112 ayat 1. Bukan cuma suka perintah-perintah peraturan Tuhan, tapi yang sangat suka. Luar biasa, sangat suka. Mari kita cek diri kita sendiri. Apakah sampai hari ini, cepat terus saudara, kita sudah lewat minggu pertama bulan ke-6 loh, tanggal 8. Wih, cepat sekali waktu ini. Apakah sampai hari ini saudara dan saya ditemukan oleh Tuhan bahwa kita masih sangat suka akan peraturan perintahnya atau tidak? Ayo kita berubah mulai hari ini. Terima kasih Pak. Nah, kalau kita suka diajar, maka hidup kita berubah. Dan mau dituntun. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Puji Tuhan. Saudara, salah satu lagu him, lagu di kidung jemaat, lagu klasik gereja. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasihnya memimpinku. Tahu lagu itu bagus sekali. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Kenapa? Karena Tuhan memimpin, Tuhan menuntun. Woi, dari Las Vegas gabung, Ancua. Ini anak saya Las Vegas, tapi nggak suka judi kok dia. Yong, makasih. Lama nih papa nggak ketemu kamu. Salam ya buat dua yang lain. Nah, dengarkan. Apa yang terjadi kalau kita nggak mau dituntun? Jawabannya gampang, ya kesasar, ya tersesat kalau kita nggak mau dituntun. Jadi walaupun kita beriman, kita percaya Tuhan Yesus itu penuntun, gembala yang hebat, yang menunjukkan jalan kemana kita pergi. Tapi kalau kita ndablek saudara, kita nggak nurut, kita maunya sendiri. Ada yang komen, tiap langkahku diatur oleh uang. Ngeri sekali, hati-hati. Kalau langkah kita diatur oleh uang, jangan sampai itu terjadi. Oke ya, jadi siapa yang ngatur langkah kita? Harus tahu. Terus lihat ayat 18. Sesuka kata pertama ayat 18. Haleluya. Sekiranya. Saudara perhatikan kata sekiranya. Sekiranya. Papa terima kasih. Walaupun Papa suka mengajar kita. Papa selalu ingin menuntun kita. Tapi Papa kita nggak pernah maksa saudara. Maka itu dia pakai kata sekiranya. Saudara tahu arti kata sekiranya? Terserah kamu. Tuhan ampuni kami. Maka itu seringkali saya berkata lewat ayat ini. Ternyata saudara, hamba-hamba Tuhan
pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah itu lebih kejam dari Tuhan. Kenapa? Karena kami suka memaksa. Ampuni kami Tuhan. Tapi Tuhan nggak pernah paksa. Keren ya kalau kita lihat fakta ini. Maka itu mulai hari ini saudara, mari kita menemukan fakta dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa Tuhan kita tidak pernah memaksa. Katakan amin. Dia hanya minta sekiranya, ya, sekiranya kamu mau dengar perintah-perintahku. Papa kita itu hebat sekali, dia nggak pernah maksa. Nah, maka yuk kita mulai berubah ya hari ini untuk betul-betul hidup di dalam jalan Tuhan yang sesungguhnya. Apa hasilnya? Apa yang terjadi kalau saudara dan saya sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, itu tadi ajarannya, tuntunannya. Ingat Mazmur 112 ayat 2 yang sangat suka akan perintah-perintahnya, maka keturunan kita akan perkasa di bumi, kekayaan harta benda kita dijamin aman. Haleluya. Nah, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka ini dua kata penting. Sekiranya, maka. Sekiranya, maka. Wah, hebat sekali. Ya, ada yang komen bukan dijewer baik. Enggak direken. Ya, enggak, papa kita enggak pernah maksa begitu. Ya, mungkin kamu Wilson suka jewer. Apa anakmu itu awas kamu ya. Nah, sekiranya saudara dan saya memperhatikan perintah-perintahnya, ini loh akibatnya ada dua. Maka damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wih, ini dahsyat sekali. Jadi sekiranya kita taat, sekiranya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan tuntun kepada kita, kita ikuti. Saudara perhatikan dua hal ini. Satu, damai sejahtera kita. Dua, kebahagiaan kita. Itu enggak habis-habis. Terus ada. Papa mama perhatikan. Kalau kita papa mama hari-hari hidupnya penuh damai sejahtera, penuh kebahagiaan hari-hari. Yakin enggak anak-anak kita pasti hebat. Mereka bahagia betah tinggal di rumah karena ada surga. Maaf, berapa banyak kita melihat orang tua tidak harmonis. Hari-hari pekerjaannya bertengkar melulu. Anak-anak menderita, saudara. Anak-anak menderita. Ingat. Maka itu kalau Osaka ini memilihkan tema generasi emas, generasi hebat. Terima kasih Bu Ayu. Itu menunjukkan supaya kita, papa mama, itu menyiapkan suasana surga di rumah. Bukan dengan barang-barang mewah. Bukan dengan makanan-makanan yang mahal. Tidak. Dengan hidup suami istri, dengan hidup papa mama yang penuh pengampunan. Kalau suami istri rajin saling mengampuni, maka damai ada di keluarga itu, kebahagiaan ada di keluarga itu. Maka kalau papa mama selalu saling mengampuni, rajin mengampuni, oh itu loh, dari Blitar hadir, ya, maka surga ada di keluarga. Kalau papa mama menciptakan surga, anak-anak pasti sehat, pintar, hormat pada orang tua, etikanya luar biasa. Anak-anak, woi, Yesua, ini papa pengen ketemu kamu, ini nggak sempat ketemu. Nah, kalau papa mama rajin menciptakan damai sejahtera, kalau papa mama rajin menciptakan surga, anak-anak sehat, anak-anak bahagia, dan anak-anak
yang seperti itu kalau keluar rumah, membentuk komunitas, bertemu dengan teman-temannya, maka teman-temannya pun akan terpengaruh dengan surga yang dibawa oleh anak-anak ini dari rumahnya. Ini jaminan yang Tuhan beri. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut enggak pernah berhenti. Coba saudara cek. Kalau suatu hari saudara ke pantai dan saudara melihat lautnya tenang, teduh, angin enggak ada. Percaya? Betul-betul teduh? Tidak. Gelombang-gelombang kecil akan tetap ada. Ini ada komen dari Nabi Ri. Betul, Pi? Papa mama kalau ribut terus yang jadi korban anaknya. Isen dulu pernah bilang sampai depresi. Kalau dulu ini Isen tuh anak mereka ya, melihat papa mama bertengkar. Betul saudara. Kalau papa mama hidupnya seperti Tom and Jerry, ribut terus, anak-anak itu menderita. Ayo kita bertobat. Oke? Nah, lihat ayat 19. Ini dahsyat. Ini penulisan Alkitab itu luar biasa. Siapa yang disebut pertama kali setelah papa mama hidup dalam ketaatan, sangat suka perintah Tuhan, hidup takut akan Tuhan? Siapa yang disebut pertama kali kena dampaknya? Ini ayat luar biasa. Yesaya 48, 17, 18. Lalu ayat 19. Maka keturunanmu. Wih, ini luar biasa saudara. Yang disebut pertama kali keturunan kita. Oh ya, anak-anak. Wih Budi, mengampuni setiap waktu. Akan selalu ada damai sukacita dalam keluarga, amin. Tidak pernah berhenti mengalir berkat Tuhan, amin. Ini komen dari Facebook, betul. Maka itu papa mama yuk, ya Yusua seneng papa lihat kamu ada di Facebook. Inilah yang Tuhan ingin terjadi di hidup kita. Ingat loh saudara, dampaknya itu anak-anak. Maka keturunanmu, ada apa dengan keturunan kita? Akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Kersik itu dalam bahasa Melayu, pecahnya pasir. Kalau bahasa gampang, anaknya pasir. Aduh, ini anak saya dimtek. Ini papa sudah tanya berkali-kali, kamu belum kontak WA. Ya, nama, maaf ya, papa tunggu nak. Demtek ini ya, dari Paniki, Manado, ya, papa tunggu. Saudara, ini luar biasa. Apa dampaknya kepada anak, cucu, cicit kita kalau sebagai papa mama kita takut akan Tuhan, sangat suka akan perintah-perintahnya. Weh, keturunan kita akan perkasa di bumi. Anak, cucu, cicit. Nama mereka, catat. Nama anak, cucu, cicit kita tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Fail, coba lihat ayat 19 dari berapa terjemahan. Ini fail pertama kali ini papa ngelihat ayatnya nggak keluar masuk. Bagus kalau begini. Ya, kita lihat ini sekarang. Oi, Riyandi, senang sekali papa kamu ikut dengar ini ya. Belajar baik-baik. Keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti butiran-butirannya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau dihancurkan dari hadapanku. BIS, masih Yesaya 45 ayat 19. Keturunanmu akan sebanyak butir-butir pasir. Aku menjamin mereka tak akan dibinasakan. Hari Jumat kemarin, minggu yang lalu, saya dapat cicit yang ketujuh. Saya sudah dipanggil
opa buyut lo ini, cicit saya tunjuk. Wah, puji Tuhan, senang sekali. Nah, ini janjinya. MLT, terima kasih. Dan benihmu akan seperti pasir, dan buah kandung benihmu seperti butiran pasir. Namanya, nama anak cucu cicit kita tidak akan pernah dibuang atau dilenyapkan dari hadapanku. Saudara, ini janji yang luar biasa. Maka itu saya sering berkata, berbahagialah papa mama kalau nilai kekayaan kita bukan punya rumah berapa puluh, punya tanah berapa ratus hektar, punya emas berapa kilo, punya deposito berapa juta dolar. Bukan. Berbahagialah kita papa mama, opa oma. Kalau kekayaan kita itu anak cucu cicit kita takut akan Tuhan. Catat baik-baik, saya berkata ini. Berbahagialah kita, mama, papa, opa, oma. Kalau kita menilai kekayaan kita, bukan berapa juta euro uang kita, bukan berapa banyak rumah kita, bukan berapa kilo emas kita. Tapi kalau kita, opa, oma, papa, mama, itu menilai kekayaan kita karena anak cucu cicit kita takut akan Tuhan, itu kekayaan kekal. Katakan amin. Dan itu hanya dihasilkan kalau papa mama takut akan Tuhan. Petrus Lutfi, papa senang kamu hadir. Salam ya buat istrimu. Sudah hamil belum? Ini anak saya baru menikah berapa bulan yang lalu. Ini janji Tuhan yang hebat sekali, Pak Henry Kam. Oke ya, ini jaminannya. VMD. Anak cucu nggak akan dilenyapkan. Papa kita luar biasa. Oke ya, lihat. Jika kamu menaati aku, terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk kami selalu taat kepada Tuhan. Jika kamu menaati aku, kamu akan mempunyai banyak anak sebanyak pasir. Jika kamu menaati aku, kamu tidak akan binasa. Jadi anak cucu kita ada. Aduh, terima kasih Dim Tag. Bacanya Dama atau Dim. Tolong ya, Papa tunggu ya Amuna. KSKK. Keturunanmu akan banyak seperti pasir. Dan anak cucumu seperti biji-biji gandum. Wih, keren. Nama mereka tidak akan terputuskan atau terhapus dari hadapanku. Terpujilah Tuhan. Jadi walaupun kita sudah meninggal sebagai oma opa, sebagai papa mama, ternyata selama kita hidup takut akan Tuhan, anak cucu kita, cicit kita akan dikenal orang. Mereka takut akan Tuhan gara-gara kita. Terima kasih. Eva ya. Keturunanmu akan menjadi sebanyak pasir di pantai. Demikian banyaknya, ya. Demikian banyaknya. Sehingga tidak dapat dihitung. Dan kamu tidak akan dimusnahkan dari hadapanku. Weh, itu janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Maka itu mulai hari ini, ayo kita hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa yang Tuhan janjikan itu terjadi, tergenapi, nyata di hidup kita semuanya. Woi, dahsyat sekali firman ini. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu yang memberikan jaminan buat kami hidup benar yang Tuhan tentukan itu. Saya baca lagi Eva. Keturunanmu akan menjadi sebanyak pasir di pantai. Demikian banyaknya sehingga tidak dapat dihitung. Dan kamu tidak akan dimusnahkan dari hadapanku. Bangga ya saudara, kalau kita punya anak cucu cicit sehebat ini. Ayo hari ini kita mengambil keputusan. Oke, saya berhenti sebentar. Ayo coba ceritakan, kenapa milih tema ini? Ya, nanti setelah ini saya beri kesempatan kalau ada di antara ibu bapak saudara ingin diskusi yang via Zoom, via Facebook, via Facebook, Instagram, kalau ada yang mau tanya, tulis ya, nanti saya akan baca. Ayo yang di Zoom, ayo boleh cerita. Kenapa kok milih tema ini? Ini luar biasa. Kita lihat keadaan saat ini ya, Koden.
Iya, betul. Mengerikan memang. tantangan, dan kita berharap bahwa dengan kode yang sampaikan melalui firman Tuhan tadi, nanti kita semua yang hadir maupun yang di YouTube nanti mendapatkan penguatan supaya Hmm. kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk dan tahu bahwa kita adalah dikonfirmasi kembali bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang generasi emas yang akan sanggup untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Amin, amin. Karena kita bersama Tuhan, Tuhan Yesus. Bagus. Ah, ayo silakan. Siapa yang mau diskusi? Mau nambahkan sesuatu boleh. Ya, yang Zoom boleh langsung ngomong. Yang Facebook, Instagram mau nulis saya akan bacakan. Ada? Ayo. Mau tanya apa? Mau cerita apa? Tambahkan. Mumpung ini ada waktu. Itu di chat Pak ada. Oh di chat. Bentar. Saya belum baca. Oke. Kemarin mau tanya tentang bagaimana caranya menguntungkan Tuhan, terutama dalam hidup suami istri. Dan apa bisa dijelaskan dengan cara yang tidak bau Kristen? Terus bau apa? Bau martabak. Aneh ini. Apakah artinya tidak mementingkan diri sendiri dan menjadi manusia yang takut dengan pasangan? Atau lebih parah lagi, tidak memprioritaskan siapa-siapa. Yang penting kerja, 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 duit, duit, duit. Atau bagaimana? Kalau yang penting firman-Nya, bagaimana dengan keluarga yang bukan Kristen? Wah ini pertanyaannya banyak sekali. Oke, satu-satu. Saya mulai dengan pertanyaan terakhir aja. Atau bagaimana kalau yang penting firman-Nya? Atau bagaimana? Kalau yang penting firman-Nya, bagaimana dengan keluarga yang bukan Kristen? Nah, saudara, selama ini kita ini salah. Alkitab kita sampaikan sebagai milik orang Kristen. Nah, akhirnya orang-orang yang bukan Kristen nggak mau dengar kalau kita ngomong firman. Ayo di keluarga kita nggak perlu menyatakan Kristen, menyatakan Alkitab kepada teman, tetangga, saudara, rekan bisnis yang belum Kristen. Tapi tunjukkan pola hidup Kristen. Contoh, jangan curang, jangan menipu, bisnis yang jujur, ya. Terus suami istri selalu harmonis, penuh pengampunan. Nah itu tadi, kalau orang-orang keluarga yang belum Kristen melihat keluarga kita yang sangat diberkati Tuhan, mereka akan lihat loh, anak-anak kita itu sopan, penuh aturan, penuh etika. Mereka pasti tanya, gimana cara kamu didik anakmu? Kok bisa semanis ini, sebagus itu? Jadi nggak perlu nunjukkan, aku Kristen, ini Alkitab. Nggak usah. Tunjukkan bagaimana struktur keluarga surga. Maka kalau saudara dan saya sebagai suami istri, sebagai papa mama, bisa menunjukkan etika keluarga surga. Kita nggak perlu nyebut Kristen, nggak perlu nyebut nama Yesus. Mereka akan lihat kok. Bagaimana suami istri penuh pengampunan. Nah, terus bagaimana cara kita bisnis, anak-anak kita bagaimana menggunakan uang. Mereka akan lihat. Itu dia. Nah, terus pertanyaan kedua dari bawah. Lebih parah lagi kalau tidak memprioritaskan siapa-siapa, yang penting kerja-kerja duit-duit. Nah ini lebih celaka lagi. Kalau hidup kita fokusnya uang, kalau hidup kita fokusnya hanya uang-uang, maaf, maka anak-anak kita dan karyawan kita itu adalah aset yang harus menghasilkan duit. Maka orang tua yang membuat anak-anaknya hanya duit, maka orang tua itu menjadikan anaknya mesin ATM. Maka itu tidak sedikit orang tua berkata gini, kamu sudah kaya, gak ingat papa mamamu. Dulu waktu masih kecil, papa mama biayai kamu berapa banyak. Wih, itu orang tua jahat itu. Gak usah punya anak kalau begitu. Kalau anaknya hanya dijagakan di hari tua akan memberi terus, itu salah. Jadi berubah, jangan duit, kerja, jangan. Pertanyaan berikut, apakah artinya tidak mementingkan diri sendiri dan menjadi manusia yang takut dengan pasangan? Nah, maaf, saya harus mulai dari yang belum menikah. Kalau saudara belum menikah,
pilihlah suami atau istri yang nggak mata duitan, yang nggak materai, urusannya duit melulu. Ini kemarin ada orang yang konsultasi dengan saya tahu dia itu sudah menikah 3 kali. Aduh, dan ini yang ketiga sama. Duit, nggak pernah cukup dengan penghasilan. Saya bilang, ya udah kalau dia nggak sanggup hidup dengan kamu karena penghasilan begitu, ya sudah kalau dia mau cerai biar dia ngurus surat cerai. Tapi janji ya, kamu jangan menikah yang keempat, sudah cukup. Ini loh saudara, menderita suami istri, anak-anak menderita kalau punya papa mama hanya ngurus mikir duit. Sehingga istri takut suami kalau belanja dimarahi. Kenapa kamu banyak belanja? Atau istri, suami takut istri karena istrinya galak dan pelitnya luar biasa. Ayo kita semuanya berubah ya. Jadi untuk apa saja kita harus bicarakan dengan baik. Jadi jangan suami nggak perlu takut istri karena uang, istri nggak perlu takut suami karena uang. Pertanyaan yang pertama, ya bagaimana cara menguntungkan Tuhan? Wih, keren sekali pertanyaan ini. Satu-satunya cara menguntungkan Tuhan selalu mentaati peraturannya. Contoh, hidup nggak punya musuh, itu menguntungkan Tuhan. Kalau hidup masih punya musuh, catat, itu menguntungkan setan. Bertobat kamu. Jangan menguntungkan setan. Kalau Tuhan berkata ampuni musuhmu, ya ampuni. Setuju ya? Itu cara menguntungkan setan. Menguntungkan Tuhan itu nggak pelit. Ya, karena uang itu setan, setan itu uang. Nah, orang yang pelit itu cinta uang, cinta setan. Buktinya apa? Kalau kita sayang sesuatu, cinta sesuatu, kan kita peluk-peluk, kita sayang-sayang. Ya, itu dia. Jadi uang yang banyak cuma ditumpuk. Bahkan saya pernah dengar cerita loh saudara. Di Surabaya ada orang kaya raya. Uangnya sampai dimakan rayap. Berarti betul itu kata Alkitab. Ada, ya karena ditumpuk lama-lama nggak dipakai. Disimpan di bank takut, jadi simpan di rumah. Sampai dimakan rayap. Saya nanti mau minta fotonya kalau masih ada. Bayangkan uang segitu banyak. Nah itulah cara menguntungkan setan. Pelitnya minta ampun. Kalau menguntungkan Tuhan kita nggak takut berbagi. Karena uang bisa dicari kapan-kapan. Jadi banyak hal yang kita bisa pakai untuk menguntungkan Tuhan dengan cara lain. Kalau kita menguntungkan Tuhan, itu berarti merugikan setan. Nah suami istri, ayo hidup yang benar. Jangan dikit-dikit ngomong duit, dikit-dikit ngomong duit. Jangan ya, ayo. Ayo mana lagi? Ini ada komen di Instagram saya, Kristen bukan agama. Betul? Ya. Enggak mungkin kalau nggak ada uang pasti hancur, enggak mungkin. Ya, ada Tuhan kok. Ya. Ada lagi? Ayo. Pak Ada Pendeta, Koden. mau nambahkan silakan. Ada Koden. Ya. Apa itu? Bapak Ibu itu bisa baik, bisa mendengarkan firman Tuhan, siapa yang ngajarin gitu. Kalau yang ngajarin salah kan tambah hancur, Koden. Nah, satu tugas gereja. Bagaimana kita para gembala bisa mengajarkan yang benar. Kedua, komunitas. Berbahagialah kita kalau kita punya komunitas yang baik. Betul. Pak Freddy Ong, ini hamba Tuhan Gembala dari Kupang, luar biasa. Jadi semua kita, para pemberita firman, ayo kita hidup benar di hadapan Tuhan. Silakan Ko Freddy kalau mau nambahi. Iya, soalnya yang saya lihat ini yang paling khawatir sekarang nih gembala gereja gitu, Koden. Jadi Waduh, Koden kalau gembalanya aja khawatir bukan gimana jemaatnya. Pekerjaannya apa kan karena tidak bisa supply gitu ya. Ya. Nah, begitu sekarang kena ini dan mereka sudah ketakutan sendiri gitu. Sebetulnya kan nggak ada apa-apa. Memang kita khawatir tuh orang yang tidak kenal Tuhan melakukan chaos gitu loh. Ya. Bukan masalah uangnya tapi chaosnya gitu. Makanya judul ini dimainkan supaya para gembala itu bisa memberitakan kebenaran yang baik gitu loh. Karena pasti kekhawatiran itu terjadi kalau kolektornya turun 50% kan sama kayak BCA
saham BCA sudah turun juga kan gitu kan. Iya, iya. Ya ini sebagai apa yang dilihat mereka gitu loh. Padahal seorang gembala itu kan menuntun apapun resikonya kan Koden. Jadi waktu Iya. COVID pun harus dituntun. Kalau nggak ada makan ya dikirim. Kalau kena sakit ya dijemput, dibawa ke rumah sakit kan gitu kan. Kalau seorang gembala yang benar. Nah ini pun demikian. Apakah sudah mikir bagaimana nanti kalau sampai terjadi, paling tidak kan jemaatnya terjamin gitu loh Koden. Ya. Nah, jadi dikoordinasi dengan orang-orang yang ada di gereja, mungkin disuruh tanam pohon Ya, papaya kayak betul. rumah Nanam-nanam saya sesuatu, ini. betul. Iya, pohon papaya ada 5, Hmm. daun kelor ada 7, daun ubi, pohon ubi itu ada. Memang nggak diambil ubinya, cuma diambil daunnya gitu. Belimbing ada, kan gitu. Iya. Jadi, Sukun itu jadi superfood yang bagus. nah, Ya. sukun kan paling enak yang di sebelah hotel itu kan. Kita punya juga. Sudah siap. Gitu. Perhatian yang ingin suka sukun enak, minta Pak Pendeta Freddy Ong. Saya melihat sendiri pohon sukun itu di sebelah hotelnya. Saya nginep di situ. Wah, siap-siap Pak Freddy dikeroyok Ya, oleh semua peserta hari ini untuk minta kiriman tidak sukun dari Kupang. khawatir. Tidak. Ya. Jadi memang ini menjadi problem, Koden, menurut saya ya. Karena banyak yang nggak tahu gitu mau bikin apa gitu. Ya. Bagaimana menuntun jemaatnya supaya bisa menjadi bapak ibu yang diceritakan Koden gitu. Sebagai orang tua yang baik itu. Ini yang susahnya di situ Koden sekarang nih. Enggak. Malah dituntun yang Ya. anaknya nggak diperdulikan tiap hari, yang penting tampil di gereja kan ini kan. Iya, terus kolektor di Ya. baik terus, ayo beri. Ya, ini yang menurut saya perlu dikhawatirkan. Kalau kita Kristen semua sudah betul apa yang dikabarkan Koden, emangnya mau dikhawatirkan apa Koden? Amin. Ya kan? Ya. Sekarang kayak saya bisa suplai 100 juta gitu umpamanya. Yang lain juga bisa tentunya yang di kota-kota besar. Lah uang itu dikumpuli kalau untuk menjaga kita, memangnya orang Kristen takut apa gitu? Betul. Nah, logikanya gitu loh. Ya. Nah, tetapi semua pikir diri sendiri kan, Koden? Egois itu. Ya, betul. Kalau ini boleh saya jawab ya, nanti lanjutkan. Ya. Saudara coba buka Kejadian 8:22. Ini yang barusan Pak Pendeta Freddy Ong itu katakan. Lihat tanah kosong di sekitar rumah kita. Kalau tadi Pak Pendeta Freddy Ong bilang ada sukun, ada belimbing, ada pohon kelor, ada pohon ubi. Nah itu bisa hidup. Kita baca nih Kejadian 8:22. Ini jaminan. Saya dapat ayat ini waktu COVID, saudara. Tahun 2020. Selama bumi masih ada. Catat ini jaminan Papa. Tolong para gembala, perhatikan firman ini. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur, takkan berhenti-henti musim menuai, takkan berhenti-henti musim dingin dan musim panas, takkan berhenti-henti musim kemarau dan musim hujan, tak berhenti-henti siang dan malam. Saudara tahu nggak? Ini jaminan Papa. Walaupun kita nggak punya nomor nggak punya rekening di bank, kita nggak punya persediaan apa-apa. Selama saudara dan saya masih melihat tanah, selama masih ada bumi, masih ada tanah, ayo kita menabur. Ayo. 3 hari yang lalu wakil presiden kita bicara di Lemhanas, ya. Wakil presiden kita bicara di Lemhanas, bagus. Bapak wakil presiden bicara tentang superfood yang tadi Pak Freddy Ong sebut, yaitu daun kelor, buah kelor, lalu porang, lalu sukun. Ternyata itu ada semua di Indonesia.
Jadi kita nggak perlu takut kekurangan. Kalau kita nanam, ayo tanam apa saja yang bisa kita tanam, pasti hidup. Nah, Ko Freddy, saya saksi kisah nyata. Saudara pernah dengar penjahit terkenal di Indonesia, Wong Hang, yaitu anak Tuhan. Nah, saya lihat sendiri waktu COVID habis mereka. Karena nggak ada pertemuan-pertemuan penting, maka pejabat-pejabat nggak perlu membuat jas. Nah, yang dikhawatirkan oleh pengusaha ini, pemiliknya, itu karyawan. Masih ingat COVID itu mulai Maret, lalu Mei, bulan ketiga COVID itu mulai bulan puasa, lalu mulai lebaran. Nah, pemilik Wong Hang ini mikirin, nggak mungkin mereka rumahkan karyawan mereka yang ratusan itu. Tiba-tiba waktu mereka berdoa, Tuhan berikan hikmat, bagaimana supaya karyawan ini tetap hidup, nggak ada orang yang menjahitkan jas. Saudara tahu, tiba-tiba pemilik ini dapat hikmat. Waktu itu awal COVID, masih ingat APD, alat pelindung diri, itu awal COVID harganya paling murah 800.000, 1 juta. Zaman itu mahalnya luar biasa. Tiba-tiba pemilik Wong Hang ini mikir, kenapa? Aku kan punya kenalan banyak, pabrik-pabrik kain, punya kain. Kenapa kok nggak buat APD sendiri? Saudara, dia berkata, sebetulnya cuma iseng kok, Den. Akhirnya saya bisa jual APD, itu paling murah, 150.000. Karena itu sekali pakai, terus dia nggak dipakai lagi. Saudara, dia berkata, selama COVID 2020 sampai 2021, hasilnya jauh lebih banyak daripada pendapatan waktu nggak ada COVID. Ya karena dia jahit sampai jutaan pieces, Ko Freddy. Iya. Wong Hang itu sampai didatangi NHK TV Jepang, ya ABC TV Australia, BBC TV London. Karena beritanya gempar. Wah, itu produk pabrik-pabrik APD yang mahal-mahal itu marah. Ya nggak apa-apa, dia bisa jual murah. Itu contoh. Yang kedua, saudara cari di internet, cari di Google, sebuah produk bumbu jadi namanya aduk rata. Aduk itu loh, aduk rata. Nah, ini restoran di Tulungagung loh, kota kecil. Yang punya itu anak saya. Nah, ketika COVID melanda, restoran mereka harus tutup karena nggak boleh orang makan. Nah, mereka juga mikir sama, karyawan ini bagaimana? Ini mau puasa, mau lebaran. Mereka nggak bisa gaji kalau nggak ada penghasilan. Tiba-tiba istrinya dapat hikmat ketika mikiri karyawan. Maka itu dua contoh ini, Wong Hang dan aduk rata ini adalah bukti. Ketika saudara dan saya tidak egois, ketika gembala-gembala tidak egois, tidak pelit, lalu mikirkan orang lain. Tiba-tiba istrinya kepikir, nah dapur kan masih bisa buka. Jadi orang biar pesan online itu. Nah karena restoran mereka cukup dikenal bumbunya, lalu istrinya pengusaha restoran di Tulungagung ini punya ide aduk rata. Jadi semua makanan-makanan khas di restoran mereka itu dijual bumbu jadi, di packaging bagus. Coba cari di Google aduk rata. Ternyata sampai hari ini itu masih jalan. Wah, sudah banyak pulau, bahkan dibawa ke Hong Kong, ada yang dibawa ke Amerika. Bayangkan, karena mikir orang lain. Jadi karyawannya senang nggak dirumahkan. Nah itu Ko Freddy contoh dua yang ada. Ko Freddy boleh lanjutkan. Ya, saya kira itu betul. Jadi yang banyak orang Kristen lupa itu bahwa hikmat itu kan Allah sendiri kan. Jadi Amin. pasti dia membukakan jalan gitu loh. Nggak usah khawatir. Otak lu nggak sampai, tapi otak Allah itu hikmat Allah itu pasti tahu semuanya. Nah, itu yang biasa dilupakan, Koden. Ya, sehingga dia mau menggunakan kekuatan dia, pikiran dia, yang akhirnya dia jatuh sendiri gitu loh. Betul. Nah, jadi menurut saya sekarang ini
para gembala sebagai pemimpin kelompok-kelompok yang cukup besar ini, ya dia harus sudah siap gitu loh. Kalau dia nggak tahu ya berdoa, bertanya ke Amin. hamba-hamba Tuhan lain, apa yang harus ditangani. Seperti Koden tadi cerita dolar, itu memang betul. Semua orang Kristen harusnya percaya seperti itu. Memang kita ini kan melihat situasi Indonesia ini yang paling kita cukup khawatir itu adalah bukan masalah uang dolar turun, tetapi masalah chaos, karena semua mau serang ini ceritanya nih. Ya. Ini yang memang cukup risiko bagi orang yang di kota-kota besar gitu. Memang kita tahu Tuhan melindungi kita, tapi bagaimana gitu kan? Nah, ini makanya hamba-hamba Tuhan seharusnya kalau bisa ibadahnya di 2 kalikan lipat gitu untuk menceritakan Tambah kolektor. untuk menceritakan gitu loh supaya jemaatnya pinter gitu loh, ngerti. Nah, karena sekarang ini kasihan kok dan banyak yang tidak mau berbicara itu, sedangkan keresahan terjadi pada jemaat gitu. Sehingga jemaat, aduh dolar naik ini deh, nggak ada masalah. Asal soto ayam masih 20.000 kan aman, kan bukan $20. Soto ayam. Mie goreng juga masih 20.000, kenapa takut gitu loh? Bukan Haleluya. $20. Jadi Isinya dikit ya dikurangi. nah, jadi memang saat-saat sekarang itu pentingnya bimbingan itu. Nah, kalau para gembala ini yang menggembalakan domba-domba ini masa bodoh, itu yang kasihan dombanya nanti. Kira-kira gitu, Koden. Ya, terima kasih. Ayo, bagaimana? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Bebas. Yuk, bebas. Terima kasih banyak Koden. Ya, sama-sama. Seru loh tema ini, ayo. Puji Tuhan, ini komennya banyak ini. Di Facebook Koden, Instagram Koden. Wah, terima kasih Tuhan. Jadi nggak perlu takut ya. Hidup kita karena Tuhan, bukan karena dolar. Amin. Haleluya.